Halo para pendengar, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih makan pakai nasi, atau minum pakai air? Mainstream, oke. Kali ini Putri bakal bahas film dari HBO yang dirilis tahun ini yang berjudul Kimi. Tanpa berlama-lama, mari kita cerita. Bradley Hasling, dia adalah seorang CEO dari perusahaan Amygdala Corporation, sedang menerima wawancara dari stasiun TV lokal. Dia menjelaskan tentang kelebihan Kimi dari asisten virtual serupa seperti Siri dan Alexa. Kimi tidak berdasarkan pada algoritma, tapi SDM yang memecahkan langsung setiap masalah pengguna Kimi. Itu dianggapnya akan lebih efisien dibanding virtual asisten yang sebelumnya seperti Siri dan Alexa. We have actual people analyzing Kimi requests. So Is that efficient? it's actually the fastest way to get better fast. Kimi understands you better today than it did yesterday. Setelah wawancara, Bradley menemui istrinya dan memberitahu rencana IPO perusahaannya. Tak lama dia kemudian menerima telepon dari seorang yang meminta pembayaran kedua. You can transfer the second payment now. Okay. Pagi itu Angela Childs sedang berada di apartemennya. Angela adalah seorang pengidap agorafobia yang bekerja WFH di Amygdala. Tugasnya adalah menganalisis hasil rekaman Kimi dan menginput jawaban. Setelah berolahraga, dia mengobrol dengan pacarnya yang bernama Terry, seorang staf jaksa wilayah Seattle, yang tinggal di apartemen seberang jalan. Mereka membuat janji hari itu untuk bertemu di bawah, di sebelah mobil penjual burrito. Setelah mandi dan bersiap, Angela justru takut untuk keluar rumah karena agorafobia yang dideritanya. Akhirnya dia pun mengurungkan niatnya dan kemudian mulai kembali bekerja. Baru akan mulai bekerja tiba-tiba saja terdengar suara yang mengganggunya. Suara itu berasal dari lantai apartemen di atasnya yang sedang direnovasi. Dia pun menelepon Marcus, selaku penanggung jawab perbaikan, dan Angela memprotesnya karena perjanjian jam kerja perbaikan lantai itu tidak sesuai dengan yang dikatakan sebelumnya. Menyadari kesalahannya, lalu Marcus pun menyuruh pekerjanya mematikan mesin alatnya bekerja. Dan Angela melanjutkan pekerjaannya. Dia mendengarkan rekaman Kimi dan mengoreksinya saat ada kesalahan respons. Dia mulai jenuh dan melakukan video call dengan ibunya. Dia menceritakan bahwa dia mengajak kencan pacarnya keluar rumah tapi tak bisa dia lakukan. Malamnya dia ngobrol dengan Darius, rekan kerja virtualnya di Amygdala yang sama-sama sedang WFH. Angela sering meminta bantuan kepadanya. Darius juga menyukai Angela, tapi Angela hanya menganggapnya sebagai rekan kerja saja. Tak lama melalui jendelanya, dia melihat Terry yang baru saja pulang ke apartemen. Dia mengirim chat untuk menggodanya. Tak berapa lama kemudian Terry datang dan mereka pun bercocok tanam. Setelah selesai, Terry melihat Instagram Angela dan Terry mencoba mengajaknya untuk kencan di luar rumah, tapi mental Angela belum siap dan menolaknya. Hal itu membuat Terry sedikit kecewa. Di sisi lain ada tetangga mereka yang selalu mengawasi Angela dari jendela apartemennya. Sepulang Terry, Angela melanjutkan pekerjaan. Dia menemukan sebuah sepenggal rekaman yang berisi teriakan seorang perempuan. Suaranya terdengar samar di balik suara musik yang dimainkan dengan kencang. Angela pun terkejut, dan dia juga memutarnya berkali-kali. Karena suara itu belum cukup jelas, dia mencoba meminimalisir suara musiknya dengan peralatan yang dia miliki. Setelah yakin bahwa itu memang tindakan kejahatan, Angela mengirim hasil rekamannya kepada atasannya yang bernama Christian melalui email. Esoknya, Christian menghubunginya melalui video call. Dia tidak menyukai kiriman Angela karena tidak mau repot tentang itu. Saat ini dia sedang disibukkan mengenai IPO minggu depan dan menyuruh Angela untuk menghapusnya. Angela kemudian menanyakan tentang orang-orang yang memiliki akses ke seluruh rekaman Kimi. Christian menyarankan untuk menghubungi Natalie Cowdery, kepala Organic Interpolation di Amygdala.
Angela menghubungi Natalie, namun dia sedang tidak berada di tempat. Asistennya menyuruh dia untuk mengirimkan laporannya melalui email. Namun dia memilih untuk bicara secara langsung. Dia menghubungi Terry, menanyakan tentang hal itu kepada siapa dia harus lapor jika menemukan tindak kejahatan di rekaman. Terry menjelaskan bahwa dia bisa lapor ke FBI. Kemudian Angela menghubungi Darius, menanyakan tentang ketersediaan perangkat Kimi di setiap penggunanya. Darius mengatakan bahwa hal itu bisa dilakukan dengan login admin. Angela pun meminta akses login pada Darius. Angela sempat dihubungi oleh psikiaternya karena melewatkan jadwalnya, namun dia menutupnya. Dia kemudian mengakses perangkat Kimi dengan login dummy yang diberikan Darius. Dia kaget, isi rekaman yang lain ternyata memperdengarkan hal yang lebih mengerikan. Seorang perempuan terdengar mengancam Brett setelah dia diperkosa. Perempuan itu juga mengancam akan membocorkan bahwa produk Kimi mudah diretas siapa saja. Brett tidak menanggapinya dan pergi begitu saja. Di suara rekaman berikutnya, Angela mendengar bahwa telah terjadi kekerasan terhadap perempuan itu, dan Angela merasakan feeling yang kuat bahwa perempuan itu telah dibunuh. Hati Angela hancur dan menangis karenanya. Natalie menghubunginya dan memintanya datang dengan membawa rekaman itu. Natalie juga akan memanggil pihak berwenang dan mendengarkan rekaman itu bersama-sama. Definitely call the FBI as soon as possible. Angela kemudian mengunduh semua rekaman itu ke laptopnya lalu menggandakannya ke flash disk. Dengan sangat terpaksa dia pun keluar menuju kantor Natalie. Sementara itu, seseorang menelepon Brett mengabari bahwa ada seseorang yang bernama Angela telah mengakses perangkat Kimi milik perempuan yang dia bunuh. Lalu orang itu menawarkan jasa dan meminta bayaran untuk mengatasi Angela. Angela tiba di kantor Natalie. Natalie mengajaknya mendengarkan rekaman itu, namun Angela menolaknya. Dia mau mendengarkan rekaman itu bersama pihak FBI. Natalie kemudian akan menghubungi atasannya untuk membuat instruksi dan menyuruh Angela menunggu. Angela dihubungi Darius melalui chat bahwa ada seseorang yang baru saja menghapus rekaman di Kimi. Angela pun mulai was-was. Dia keluar dari ruangan Natalie dan melihat ada dua orang pria sedang menuju ke arahnya. Angela langsung kabur dan berhasil keluar gedung. Dia menghubungi Terry, namun tidak ada jawaban. Dia kemudian mencari lokasi kantor FBI terdekat dengan aplikasi peta di ponselnya. Sementara itu, orang yang selama ini menelepon, ternyata bernama Antonio Rivas. Dia menemui Brett untuk menerima bayaran berikutnya. Dia menjelaskan akan menggunakan jasa orang yang bernama Yuri untuk melacak ponsel Angela. Yuri pun berhasil melacak posisi Angela. Saat berada di lokasi unjuk rasa, anak buah Rivas berusaha menculik Angela. Namun untungnya, para pengunjuk rasa menggagalkannya. Angela kemudian mematikan dan membuang ponselnya. Yuri mencari jejaknya, kemudian menemukan bahwa Angela pernah mencari lokasi kantor FBI di aplikasi peta di ponsel milik Angela. Di depan gedung FBI, Angela bertemu Natalie. Tiba-tiba ada seorang yang menyenggolnya yang membuat dia tidak sadarkan diri. Lalu dua anak buah Rivas membawa Angela ke apartemennya. Seorang paruh baya yang selama ini mengawasinya tiba-tiba muncul di depan pintu lobi gedung dan mencoba membantunya. Angela pun berhasil kabur ke apartemennya, namun saat dia masuk ternyata Rivas sudah berada di sana. Dua anak buahnya kemudian masuk membawa pria yang membantunya dengan luka tusuk di perut. Pria itu, yang bernama Kevin kemudian didudukkan di samping Angela di sofa. Rivas menggeledah dompet Angela dan menemukan flash disknya. Dia lalu menanyakan ke Angela tentang unduhan rekaman tersebut dan dari mana dia bisa mendapatkannya. Angela terpaksa memberitahu bahwa semua jawabannya ada di laptop karena Rivas mengancam akan menembak Kevin. Saat Rivas dan salah satu anak buahnya memeriksa laptop Angela, tiba-tiba ada video call dari ibu Angela. Rivas menyuruh anak buahnya untuk membiarkannya, namun Angela tiba-tiba berteriak memerintahkan Kimi untuk mengangkat panggilan video call dari ibunya tersebut. Dia kemudian menyuruh Kimi untuk mematikan lampu dan menyalakan musik dengan volume maksimal.
Dalam keadaan gelap dan berisik, Angela kemudian kabur ke sebuah ruangan di apartemennya yang terdapat lubang untuk naik ke lantai atas, yaitu apartemen yang sedang direnovasi lantainya. Kemudian Angela mengambil perangkat mesin paku tembak. Rivas mengejar Angela sambil menembakinya. Dengan mengendap-endap, Rivas dan seorang anak buahnya memasuki ruangan itu. Angela menembaknya dengan paku dari lantai atas. Anak buah Rivas mati seketika dengan paku yang menancap di dahinya. Sementara Kevin berhasil menusuk anak buah Rivas yang lain. Angela kembali menembakkan mesin pakunya. Kali ini sasarannya adalah Rivas. Dia menembaknya berkali-kali hingga tewas. Anak buah Rivas yang ditusuk Kevin mencoba kabur, tapi Angela juga menembak lehernya hingga meninggal. Angela kemudian menelepon 911 saat Terry mengetuk pintu apartemennya. Sambil membuka pintu, Angela menjelaskan kepada petugas darurat dia butuh pertolongan medis karena ada seseorang dengan luka tusukan di apartemennya. Dia juga menyebutkan ada 3 orang lain yang meninggal. 3 dead bodies. Hi. Angela menghadap Terry di depan mobil penjual burrito di jalan gedung di apartemennya mereka, saat televisi sedang menayangkan berita tentang skandal pembunuhan di Amygdala Corporation. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah mau menonton dan mendengarkan cerita Putri dari film ini. Jangan lupa subscribe agar Putri semangat buat konten cerita lainnya lagi. Sampai ketemu lagi teman-teman.